Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, baik yang berada di gedung gereja maupun yang berada di mana saja. Shalom semuanya. Selamat bertemu dalam ibadah Minggu Baptisan Yesus, tanggal 9 Januari 2022, dengan tema kesediaan untuk merengkuh kegagalan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito. Selamat beribadah, mari siapkan hati dalam saat teduh. Kita diundang berdiri, menaikkan pujian. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah Minggu Baptisan Yesus ini berlangsung oleh karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan ada pada saudara sekalian. Ada pada saudara juga. Jemaat disilahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita merayakan ibadah Minggu Baptisan Yesus. Dan ibadah ini akan menjadi semakin istimewa karena nanti kita akan menyaksikan adanya pelerehan dan juga peneguhan penatua serta diaken GKJ Pekalongan. Dan kita menghayati sebuah tema, yaitu kesediaan untuk merengkuh kegagalan. Mari kita memuliakan Allah, kembali menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3, kali ini bait yang ketiga kita nyanyikan bersama-sama. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu. Para malaikat surya naikkan puji bapa.
Doa pertobatan kami hantarkan. Tuhan pengasih, dengan jiwa dan raga yang penuh dengan kerapuhan, izinkan kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Inilah kami, anak-anak-Mu, yang senantiasa tidak bisa melepaskan diri dari dosa. Melalui tutur kata, pikiran, dan perbuatan, kami telah menumpuk dosa demi dosa, menyakiti sesama, merusak semesta, menjadikan kerapuhan untuk menolak panggilan-Mu dalam melayani sesama. Kami sering lupa bahwa ketika Engkau memanggil, saat itu juga Engkau berikan kemampuan pada kami. Kami mengandalkan-Mu. Kami lupa jika kami mengandalkan-Mu dengan segenap hati dan jiwa, maka kuasa-Mu dinyatakan. Saat ini Bapa, dengan ketulusan hati, izinkan kami menyesali dosa-dosa kami. Dalam penyesalan dosa ini hanya Engkau yang kami ingat, karena Engkaulah yang punya kuasa untuk mengampuni semua dosa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Nyanyian pertobatan, meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang, Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercelah, darah-Mu-lah pembasuhnya. Ku datang, Tuhan, padamu. Umat yang terkasih, marilah kita bersama berdiri, kita menyambut berita anugerah dari Tuhan Allah menurut kesaksian Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal yang ke-6, ayat yang ketiga dan yang keempat, mengingatkan kita tentang makna baptisan di dalam Yesus. Beginilah kesaksian Rasul Paulus. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa,
demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara-saudara, demikianlah baptisan yang telah kita terima di dalam Kristus memiliki makna kita diizinkan untuk menikmati hidup yang baru, tidak dikuasai oleh dosa, tetapi dikuasai oleh rahmat Allah yang begitu besar. Kita terima berita anugerah ini dengan ungkapan syukur. Pelengkap Kidung Jemaat 281 bait yang kedua kita nyanyikan bersama-sama. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga batu, bintang fajar cemerlang, yang terindah tak tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dipersilakan kembali duduk. Saudara-saudara, mari kita berdoa, mempersiapkan diri menyambut sabda Tuhan. Saya hantar. Allah kami yang penuh kasih, pada saat ini kami bersyukur ada kesempatan yang indah merayakan ibadah Minggu Baptisan Yesus, dan di tengah-tengah ibadah kami juga ada berkat Tuhan yang berupa sabda yang akan Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami menyambut sabdamu dengan penuh sukacita dan penuh syukur, karena kami menyadari bahwa sabda Tuhan adalah pelita yang menerangi kehidupan kami. Bimbinglah kami Tuhan, agar mampu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang penuh dengan tanggung jawab. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas, pasal yang ke-3, ayat 15-17, dilanjutkan ayat 21 dan 22. Lukas 3 ayat 15-17 dilanjutkan ayat 21 dan 22. Beginilah kesaksian firman Tuhan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ayat 21, ketika seluruh orang banyak itu telah
dibaptis. Dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara-saudara, demikianlah sabda Tuhan, diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya di dalam laku keseharian kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita dalam ibadah ini yaitu kesediaan untuk merengkuh kegagalan. Dan karena dalam ibadah ini nanti akan ada pelerehan dan juga peneguhan majelis, lebih tepatnya penatua dan diaken, maka renungan firman Tuhan pada pagi hari ini akan berbicara seputar kepemimpinan di dalam gereja. Dan ternyata kisah baptisan Yesus juga adalah kisah yang menarik karena ada banyak penafsir yang melihatnya dari sudut pandang kepemimpinan gerejawi. Dalam gereja, siapapun yang menjadi pemimpin, biasanya ada sebuah ungkapan yang sangat terkenal, yang hal ini merupakan prinsip kepemimpinan di dalam gereja. Ungkapan itu berbunyi begini, satu kalimat pendek, primus inter pares. Saya jelaskan satu-satu ya. Primus, kalau kita mengingat matematika itu ada bilangan prima gitu ya. Kalau kita ingat juga ada istilah kebutuhan primer. Nah, prima, primer, primus itu bermakna yang utama atau lebih spesifik yang dipilih, yang dikhususkan. Itu makna dari primus. Maka seluruh pemimpin gereja adalah orang-orang yang dipilih dan dia ditempatkan sebagai yang utama. Engkang kaanggep linuwih pinunjul. Itu pemimpin gerejawi. Dene menapa leres saestu bilih tiyang menika linuwih utawi mboten nggih menika perkawis sanes. Kadang-kadang orang guyon gitu ya. Kula mboten linuwih kok, Pak. Mung linu tok. Tidak pakai weh ya, jadi linu. Pun tuwa dadi awake linu-linu gitu. Tapi linuwih. Primus. Tetapi dia menjadi utama, menjadi prima, menjadi primer, menjadi primus bukan karena semata-mata dia yang menganggap dirinya hebat, bukan dia yang mengikrarkan, akulah pemimpin, akulah yang utama, akulah yang hebat, aku iki pendeta, aku iki majelis, aku iki bla 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 bla. Bukan begitu, tetapi sekali lagi prinsipnya adalah dipilih tadi itu. Diberi kepercayaan, diberi tanggung jawab oleh Allah melalui gereja. Nah, bukankah semua pemimpin gereja itu begitu? Mbuh pendeta, mbuh pinisepuh, mbuh diaken, dan sebagainya adalah orang-orang yang dipilih atau yang terpilih. Bukan orang yang mencalonkan diri atau kampanye, pilihlah saya sebagai penatua di GKJ Pekalongan, gitu ya. Kan nggak ada ya. Setahu saya nggak pernah ada gitu ya. Atau dibuka lowongan bagi yang berminat menjadi majelis, penatua atau diaken, silakan mengajukan CV ke kurikulum vitae, ke sekretariat gereja, bla bla. Itu kan nggak ada. Paling nggak setahu saya tidak ada di GKJ. Ya bahwa ada orang-orang yang diam-diam itu, aku janjiannya pengen jadi majelis,
kok sing dadi majelis kok kaya meneh, wah jan bla bla bla. Jadi mungkin ada, tetapi secara prinsip kepemimpinan tidak bisa mencalonkan diri sendiri meskipun dia primus. Mengapa? Karena tadi itu primus inter pares. Dia utama, dia linuwe inter pares, di antara pares itu sejawat atau sebaya atau yang sederajat. Jadi meskipun dia dianggap sebagai utama, dia adalah bagian dari, inter itu kan di antara, dia menjadi bagian dari orang-orang yang sejawat, yang setara. Ya orang biasa sama seperti yang lain, cuma dia dipilih, dianggap sebagai primus. Sekali lagi, pendeta begitu, penatua begitu, diaken juga begitu. Majelis itu, pendeta, penatua, diaken, ya orang-orang biasa, ya warga gereja biasa yang dipilih, ditempatkan untuk posisi khusus. Itu primus inter pares. Prinsip ini mengandung dua implikasi. Yang pertama, tadi itu, seorang pemimpin gereja tidak boleh menganggap dirinya utama, boten prayogi menawi gumunggung, ngegung-ngegungaken dirinipun, pribadinipun. Karena apa? Dia dipilih dari antara orang-orang yang sejawat tadi itu. Artinya juga umat Allah tidak perlu nyubio-nyubio yang berlebihan kepada para pemimpin gerejawi kan, ya karena orang biasa juga kan begitu ya. Nah seringkali yang namanya majelis itu dianggap kedudukan yang terlalu berwibawa atau terlalu tinggi sehingga kadang-kadang orang malah takut-takut kalau berkomunikasi dengan majelis, lebih lagi takut kalau jadi majelis karena merasa dirinya tidak berwibawa Pak Purnomadi misalnya gitu ya, atau tidak sehebat siapa gitu ya. Nah, seringkali gereja mengalami krisis pemimpin karena menempatkan pemimpinnya terlalu tinggi sehingga kemudian orang merasa tidak mampu. Itu yang pertama. Yang kedua, implikasinya adalah berarti umat Allah semuanya itu juga bisa dan berhak untuk menjadi pemimpin gerejawi. Pares, setara. Dia tidak turun dari langit, dia tidak datang dari antah berantah, tapi dia adalah diambil dari bagian kita semua. Maka akan baik kalau semakin banyak, menurut saya, semakin banyak warga gereja yang pernah mengalami menjadi majelis gereja. Dan tahun ini majelisnya sepuh-sepuh semua gitu ya. Saya agak gimana gitu ya. STW nggih, Bu nggih. Ya mereka sepuh-sepuh ya pengalaman ya. Tapi menurut saya suatu kali GKJ Pekalongan perlu memilih 1, 2, atau 3 anak muda yang duduk di kemajelisan. Mungkin tahun depan nggih nek milih 1 atau 2 nulislah nama sing tesih nom ngenten lho supaya ya ada regenerasi, supaya yang muda juga belajar. Karena sekarang ada banyak sekali gereja yang majelisnya terdiri atas anak-anak muda juga. Ya jangan semuanya muda nanti malah juga nggak bagus, tapi pasti harus ada yang generasi muda. Semoga tahun depan kita punya majelis dari unsur pemuda. Nah, prinsip primus inter pares ini bahkan dijalani oleh Gusti Yesus. Yesus meskipun dia Allah menjelma manusia tidak merasa dirinya berhak, aku jadi pemimpin kalian kudu manut kabeh. Ternyata tidak. Yesus pun dengan rendah hati dia melalui proses primus inter pares tadi itu. Dia tidak mengikrarkan diri sebagai pemimpin, tidak kampanye, tetapi dia melewati jalur proses yang sangat manusiawi. Penuh dengan kerapuhan kalau kita mengingat tema MAN kita tahun ini. Salah satunya adalah, menurut para penafsir, Yesus mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yesus yang adalah Allah, Yesus yang adalah, katakanlah, penguasa semesta, ia mau dibaptis. Coba bayangkan kalau Yesus itu sosok yang sombong atau gumunggung atau angkuh. Ngapain aku dibaptis? Emang aku orang biasa. Sing baptis ya omong Yohanes,
sedulur dewe, ngapain aku dibaptis? Mungkin kalau Yesus orangnya pemimpin yang angkuh akan berkata begitu kan, wes aku rasa perlu baptis-baptisan, langsung aku jadi pemimpin gitu ya, di Yahudi dan sebagainya. Enggak gitu ternyata. Maka peristiwa baptisan Yesus, dari sisi kepemimpinan, kita bisa mendapatkan teladan. Ternyata Yesus pun melewati proses yang natural, yang alamiah, yang dia menghargai proses kepemimpinan yang berlaku pada zaman itu. Lukas 3 ayat 21 mencatat begini, ketika seluruh orang banyak telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa. Sudah dibaptis, mau Yesus juga berdoa. Jadi Yesus memang melewati proses ini dengan sangat alami. Lalu terbukalah langit, turunlah dari sorga, suara dari sorga yang bunyinya adalah, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Tidak hanya dibaptis, kalau Bapak Ibu cermati, dalam perikop-perikop berikutnya, Yesus juga berpuasa 40 hari, 40 malam, dia dicobai di padang gurun oleh iblis. Baru setelah itu dia berkarya, mengajar, menyembuhkan, memimpin, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka momen baptisan Yesus menjadi salah satu titik pijak, dasar dari segala karya Yesus yang luar biasa itu, menyampaikan kabar baik kepada semua orang. Yesus nggih dibaptis, nggih ndedonga, nggih poso. Semuanya itu proses yang sama dengan manusia biasa pada zaman itu. Nah, mestinya semangat inilah yang juga perlu kita warisi dan kita wariskan di dalam gereja. Bahwa selain kita adalah para pemimpin yang dipilih oleh Tuhan melalui jemaat, kita pun juga perlu menghargai proses yang berlangsung. Ada kerendahan hati, tidak mengunggulkan kepentingan sendiri, apalagi memimpin gereja. Semangatnya adalah semangat pelayanan, seperti yang dilakukan oleh Gusti Yesus. Memang yang tidak sama dengan orang-orang lain adalah ketika Yesus dibaptis, ada suara dari sorga, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ungkapan itu seakan-akan menjadi sebuah kalimat peneguhan, pelantikan, penegasan dari Allah bagi Yesus untuk siap berkarya melayani Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita merefleksikan peristiwa baptisan Yesus di dalam kepemimpinan gerejawi, terutama di GKJ, di dalam tata gereja disebutkan bahwa tujuan kepemimpinan adalah memberdayakan seluruh warga gereja. Saya ulangi, tujuan kepemimpinan gerejawi GKJ adalah memberdayakan seluruh warga gereja. Memberdayakan, bukan menguasai, bukan hanya status, tapi memang betul-betul memberdayakan. Dan itulah yang juga dilakukan oleh Gusti Yesus sepanjang hidupnya. Dia memberdayakan orang-orang yang lemah, memberitahu orang-orang yang semula tidak tahu, mendidik orang-orang yang semula tidak terdidik, dan mereka menjadi orang-orang yang bangkit secara fisik, kesehatan, secara mental, secara moral, dan secara spiritual. Dan itulah menurut GKJ, kepemimpinan yang sehat, yang justru bergerak bersama-sama dengan warga gereja dan bisa memberdayakan semua orang. Pemimpin bukan sekedar status, tapi pemimpin adalah soal peran yang dijalankan dan yang dimainkan. Nah, kita mendoakan nanti para penatua dan diaken yang diteguhkan agar bisa bekerja dengan baik menjadi pemimpin gereja. Mereka adalah primus, orang-orang yang utama yang dipilih, tapi mereka juga bagian dari keluarga besar GKJ Pekalongan. Mereka juga adalah orang-orang biasa yang juga memiliki berbagai kerapuhan. Maka saling mendukung, saling memampukan itulah yang perlu diwujudkan di dalam gereja. Seringkali
yang menjadi ganjalan bagi orang untuk bisa menjalankan peran adalah kegagalan demi kegagalan. Jikalau tema kita hari ini adalah kesediaan untuk merengkuh kegagalan, termasuk barangkali kegagalan di masa lalu yang kadang mengganggu orang untuk bisa menjadi pemimpin atau menjadi pelayan Tuhan, terlepas dari dia majelis atau bukan majelis. Kegagalan seringkali menghantui karena ia menjadi trauma. Tetapi kegagalan juga bisa menjadi inspirasi sebetulnya, yang mendorong setiap orang untuk bisa hidup lebih baik dan bahkan bisa belajar banyak dari kegagalan untuk bisa mengembangkan hidupnya lebih baik. Orang yang pernah gagal seringkali justru punya kepekaan jikalau melihat orang-orang yang lemah, orang-orang yang juga terpuruk, orang-orang yang juga gagal. Rasanya kepekaan-kepekaan semacam itu justru bisa dikembangkan oleh orang-orang yang pernah merasa gagal. Maka biarlah meskipun kita punya masa lalu yang tidak seluruhnya mulus, tapi tidak menghalangi kita untuk menjadi para pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk bisa menjadi pemimpin, menjadi pelayan yang saling memberdayakan. Dengan demikian, gereja sungguh-sungguh adalah menjadi gereja milik Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita memasuki saat hening setelah mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman yang boleh menyapa kami pada saat ini. Engkau mengajar kami tentang apa artinya menjadi seorang pemimpin, terkhusus pelayan Tuhan di dalam gereja. Biarlah kami memiliki sikap rendah hati seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus, di mana ia bersedia dibaptis di antara orang-orang banyak. Dan kami yakin bahwa Allah juga memberikan kepada kami kemampuan untuk bisa menjadi para pelayan Tuhan di gereja ini. Entah kami adalah majelis, entah kami adalah aktivis, bahkan jikalau kami adalah warga gereja. Biarlah kami semuanya berperan untuk bisa menjadi pelayan Tuhan sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri untuk memperbarui pengakuan iman rasuli sesuai dengan baptisan yang telah kita terima. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat dan tidak ada keberatan yang sah,
dalam ibadah ini akan dilayankan peletakan dan peneguhan penatua serta diaken. Sebagai kehidupan bersama religius yang berpusat pada Tuhan Yesus Kristus, gereja memiliki kepemimpinan yang terdiri atas dua sisi. Pertama, sisi ilahi, di mana gereja dipimpin oleh Allah melalui Roh Kudus dengan Alkitab sebagai alatnya. Kedua, sisi manusiawi, di mana gereja dipimpin oleh manusia yang dipanggil oleh Allah sebagai rekan sekerja yang dianugerahi jabatan gerejawi. Bersama pendeta, penatua dan diaken menjadi penanggung jawab kegiatan gereja, baik di bidang pemberitaan penyelamatan Allah, pemeliharaan keselamatan, maupun organisasi gereja. Penatua memiliki tugas khusus mengatur kehidupan gereja, sedangkan diaken memiliki tugas khusus melakukan pelayanan kasih kepada warga gereja dan masyarakat. Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita menyaksikan pelerehan dan peneguhan penatua serta diaken. Saya hantarkan. Ya Allah, Engkaulah sejatinya yang menjadi pemimpin gereja kami, GKJ Pekalongan. Maka jikalau ada rekan-rekan kami yang akan lereh dari kemajelisan, dan juga akan ada rekan-rekan kami yang diteguhkan sebagai majelis gereja, kiranya Engkau yang akan terus memberikan berkat dan kekuatan kepada kami sebagai keluarga besar GKJ Pekalongan, sehingga adanya pergantian pemimpin ini bisa membawa kebaikan bagi GKJ Pekalongan ke depan. Dan biarlah kami menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh melayani Engkau dengan ketulusan. Kami naikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyaksikan pelerehan atau peletakan penatua dan diaken. Penatua dan diaken yang berakhir masa pelayanannya dipersilakan berdiri. Yang pertama, Bapak Oyot Setiawan. Silakan Pak Oyot. Yang kedua, Bapak Budi Riono. Yang ketiga, Bapak Sujud. Yang keempat, Bapak Koswanto. Yang kelima, Ibu Diah Retnowati. Yang keenam, Bapak Budi Prananto. Yang ketujuh, Ibu Handani Warih. Yang kedelapan, Bapak Purnomo Adi. Yang ke-9, Bapak Winarto. Bapak dan Ibu, penatua serta diaken, menurut ketentuan gereja, masa pelayanan saudara-saudara sebagai penatua dan diaken sudah berakhir. Dengan ini saya nyatakan secara resmi bahwa saudara-saudara telah mengakhiri jabatan sebagai penatua dan diaken. Majelis gereja dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah bersama-sama melaksanakan tugas pelayanan dengan setia dan bertanggung jawab. Berterima kasih juga kepada keluarga saudara-saudara yang telah mendukung pelayanan saudara. Sekalipun saudara-saudara tidak lagi menjadi penatua dan atau diaken, kami berharap saudara tetap giat dalam pelayanan. Sebagai simbol pelerehan jabatan penatua dan diaken akan dilaksanakan pelepasan stola dan penyerahan SK pelerehan.
Berikutnya akan dilaksanakan peneguhan penatua dan diaken. Saudara-saudara yang akan diteguhkan sebagai penatua dan diaken, silakan berdiri. Yang pertama, Bapak Budi Riono. Yang kedua, Bapak Sujud. Yang ketiga, Ibu Diah Retnawati. Yang keempat, Bapak Triatmo Widodo. Yang kelima, Bapak Hartono. Dan yang keenam, Bapak Purnomo Adi. Silakan. Bapak dan Ibu yang terkasih, agar jemaat menjadi saksi kesungguhan saudara-saudara menjadi penatua dan diaken, maka silakan menjawab pertanyaan berikut ini. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah saudara mengakui bahwa Allah memanggil saudara melalui gerejanya sebagai penatua dan diaken? Yang kedua, apakah saudara bersedia melaksanakan tugas sebagai penatua dan diaken dengan penuh tanggung jawab? Yang ketiga, apakah saudara bersedia bekerja sama dengan seluruh organ pelayanan gereja dan masyarakat? Dan yang terakhir, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Atas pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, bagaimana jawab Bapak Budi Riono? Bagaimana jawab Bapak Sujud? Bagaimana jawab Ibu Diah Retnawati? Bagaimana jawab Bapak Triatmo Widodo? Bagaimana jawab Bapak Hartono? Bagaimana jawab Bapak Purnomo Adi? Matur nuwun, Bapak Ibu yang terkasih, kita telah mendengarkan jawaban mereka. Mereka semua bersedia dengan sepenuh hati. Sekarang kita akan menyaksikan peneguhan penatua dan diaken. Atas nama gereja, saya meneguhkan saudara-saudara sebagai penatua dan diaken dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat diundang untuk bersama berdiri, kita memohon berkat dari Tuhan, sembari kita bernyanyi. Dipersilakan. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Limpah ruah kasih-Ku, Ku serahkan padamu. Diriku seutuhnya milik-Mu selamanya, milik-Ku selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan Allah yang Maha Kasih memberkati saudara-saudara untuk melaksanakan tugas pelayanan Majelis GKJ Pekalongan dengan penuh tanggung jawab. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah kami yang penuh kasih, inilah saudara-saudara kami, orang tua kami,
yang telah bersedia menjadi para pelayan Tuhan, baik menjadi penatua maupun diaken di GKJ Pekalongan. Kami menyerahkan kepada Allah Bapak Budiriono, Bapak Sujud, Ibu Diartnowati, Bapak Triyatmo Widodo, Bapak Hartono, dan Bapak Purnomo Adi. Mereka semua tentu memiliki berbagai macam pergumulan, bahkan kerapuhan di dalam kehidupannya. Namun mereka adalah orang-orang yang telah terpilih, yang telah menyediakan diri, yang akan mempersembahkan kehidupannya untuk kemuliaan Tuhan melalui gerejamu yang kudus ini. Kami yakin Allah yang memilih, Allah yang memanggil, Allah pula yang akan menyertai dan memampukan mereka semua. Kami juga mendoakan keluarga yang dengan setia mendukung pelayanan para penatua dan diaken ini. Berikanlah kekuatan, kesabaran kepada keluarga agar dapat terus mendukung pelayanan penatua dan diaken dengan sebaik-baiknya. Dan kami yakin bahwa berkat Tuhan pun akan terus tercurah bagi keluarga mereka. Mampukanlah kami sebagai keluarga besar GKJ Pekalongan agar dapat terus mendukung pelayanan para penatua dan diaken, sehingga terjadi sinergi, kekompakan, kebersamaan di dalam tubuh GKJ Pekalongan ini. Dan kami yakin iman kami akan terus terpelihara oleh Tuhan dan hanya nama-Mu lah yang dipermuliakan melalui pelayanan kami. Ya Allah, inilah doa kami. Semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Raja Gereja. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Para penatua dan diaken yang baru akan menerima stola dan juga SK peneguhan dari majelis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di hadapan panjenengan adalah para penatua dan diaken yang telah diteguhkan. Mohon terimalah penatua dan diaken yang baru, kasihilah, dukunglah mereka, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh sukacita dan penuh tanggung jawab. Bapak Ibu majelis yang terkasih, di hadapan panjenengan adalah jemaat Tuhan yang harus panjenengan gembalakan. Gembalakanlah jemaat Tuhan itu dengan penuh kasih dan senantiasa masyarakat. Tuhan yang akan terus memberikan kemampuan kepada panjenengan semua menjadi para pelayan yang bertanggung jawab. Amin. Makaten, dengan demikian para penatua dan diaken yang telah diteguhkan dipersilakan duduk di kursi majelis. Jemaat terkasih, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Saya hantarkan. Mari kita bersama berdoa. Sungguh besar dan agung karya-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ada banyak hal yang telah kami terima
segala kebaikan, segala berkat yang tercurah. Bahkan persekutuan kami pada saat ini pun kami hayati sebagai bentuk berkat dan pemeliharaan Tuhan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Meski demikian ya Allah, tentu kami tidak pernah bisa melupakan ada berbagai kerapuhan, kegagalan, keprihatinan yang kami alami. Maka Tuhan, kami ingin berdoa untuk saudara kami yang tengah bergumul karena mengalami sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang sudah memulihkan kesehatannya di rumah masing-masing. Kiranya Allah hadir menjamah dan menguatkan mereka. Kami teringat orang tua kami yang sudah adiuswo dengan berbagai kerapuhan dan kelemahan yang dimiliki. Namun kami yakin bahwa Allah akan terus menganugerahkan semangat, kebahagiaan, dan damai sejahtera kepada mereka semua. Meskipun sudah sepuh, biarlah mereka dapat terus aktif dalam hidup berkeluarga serta berpelayanan. Kami berdoa untuk para orang tua yang sedang bergumul mengasuh, mendidik anak maupun cucu. Kiranya Tuhan menganugerahkan kepada mereka kekuatan dan kebijaksanaan. Mampukanlah kami semua menjadi orang tua yang bertanggung jawab dan bijaksana. Kami juga menyatakan anak maupun cucu kami, ya Allah, baik mereka yang masih kecil, yang sudah bersekolah, berkuliah, yang sudah bekerja, yang sudah berumah tangga, dalam berbagai tahap perkembangan, dalam berbagai pergumulan yang dihadapi. Kami yakin bahwa Allah Maha mengetahui apa yang menjadi pergumulan dan apa yang menjadi kebutuhan anak cucu kami itu. Kiranya kami, Tuhan, mampukan untuk bisa senantiasa mendampingi, namun kami juga menyerahkan kepada Allah, Engkau-lah yang akan terus memelihara kehidupan mereka. Ya Allah, kami juga bersyukur atas peneguhan penatua dan diaken di GKJ Pekalongan, menandai adanya siklus kepemimpinan di gereja ini. Biarlah dengan demikian kehidupan berpelayanan di gereja ini dapat semakin baik, terkhusus di saat kami memasuki era baru pasca pandemi. Kami yakin dan percaya bahwa segala perubahan yang terjadi di dunia ini, yang berpengaruh pada kehidupan berpelayanan dan bergereja, kami sebagai gereja Tuhan dapat beradaptasi dengan baik, sehingga kami boleh terus menjalankan tugas kami sebagai gereja, mewartakan Injil Yesus Kristus dan memelihara iman warga gereja. Tentu kami sadar Tuhan bahwa sebagai gereja kami penuh dengan kelemahan. Maka kami mohon Engkau senantiasa menolong dan memampukan kami sebagai gereja. Kami teringat pula kehidupan kami sebagai masyarakat berbangsa dan bernegara Indonesia. Kami memohon Allah hadir senantiasa, memberikan berkat kemampuan kepada para pemimpin bangsa negara kami, pemimpin kota ini, pemimpin di wilayah kami, agar mampu menghadirkan suasana damai di tengah masyarakat, sekalipun ada perbedaan pandangan politik, perbedaan budaya, perbedaan etnis, perbedaan agama, biarlah Indonesia tetap kokoh berdiri sebagai bangsa yang teguh dalam persatuan dan kesatuannya. Dan kami yakin Allah akan terus berkarya bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Ya Tuhan, akhirnya kami juga menyerahkan seluruh pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Ada berbagai macam keprihatinan yang kami rasakan. Ada berbagai macam kekhawatiran yang barangkali kami alami. Kami yakin Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kami yang rapuh ini. Namun biarlah kami menyerahkan kehidupan kami, masa depan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Inilah doa kami, semua kami pinta di dalam nama Yesus Kristus, pengantara kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberikan persembahan. Dasar firman di dalam kita akan memberikan persembahan pada Tuhan dari 1 Korintus 1 ayat yang keempat.
Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dikaruniakannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Demikian firman yang mendasari di dalam kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, dan pengumpulan persembahan diiringi dengan Kidung Jemaat 393 ayat 1 dan bait 1 dan 2. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, dan seterusnya. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah Kau jadi milikku. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepada-Mu Bapa. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu yang telah kami terima dan nikmati hingga saat ini, sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini di Minggu Baptisan Yesus, dan pelerian juga peneguhan majelis pada saat ini. Terima kasih atas firman yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui pewartaan hamba-Mu Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito pada saat ini. Kiranya firman yang telah kami dengar dapat kami renungkan dalam kehidupan kami dan dapat menerangi setiap langkah kehidupan kami. Firman-Mu juga telah memberikan kekuatan kepada kami jemaat-Mu di GKJ ini. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, tak lupa kami juga berdoa untuk persembahan yang saat ini kami berikan, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan syukur lainnya.
Persembahan kami yang hanya sedikit, kiranya Tuhan sucikan agar layak kami persembahkan kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu di tempat ini yang telah memberikan apa yang mereka punya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau melimpahkan berkat-Mu atas jemaat di tempat ini. Ya Bapa, berkati persembahan ini, kiranya persembahan ini dapat kami pakai untuk menyatakan kuasa-Mu di tempat ini. Kiranya persembahan yang telah kami berikan juga dapat menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati pula pengelola persembahan agar mampu mengelola persembahan dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami juga akan undur dari gereja ini untuk pulang ke tempat tinggal kami masing-masing. Kiranya Tuhan hantarkan kami sampai di tempat tinggal kami dalam damai sejahtera Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri, kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 365B, bait ketiga dan kelima. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu dan seterusnya. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu, jadi saksi Injil-Mu. Kehendakku sajalah dalam aku terjemah, jadikanlah
Jemaat terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera, diiringi berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, kini dan selamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. and divide it among yourselves.